Ketegangan antara Cina dan Jepang memanas setelah Perdana Menteri Sanai Takaichi membuat komentar yang menyinggung soal Taiwan. Memanasnya hubungan diplomatik kedua negara semakin terlihat nyata saat Beijing mengerahkan kapal penjaga pantai serta drone militernya di sekitar Kepulauan Senkaku pada Minggu 16 November 2025. Namun di balik semua kegaduhan yang terjadi, ada hal unik kalau kita mencermati struktur dan prinsip dari pasukan Cina serta Jepang ini. Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Yap, Brigade edisi kali ini akan kita mulai dengan mengenal lebih dekat Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Nah, posisi PLA ini cukup unik, sebab biasanya tentara nasional sebuah negara merupakan tentara negara, sedangkan PLA berada di bawah komando Partai Komunis Cina. Tapi meski secara sistem mereka di bawah partai, PLA justru menjadi salah satu pasukan dengan jumlah tentara terbanyak di dunia, dengan estimasi sekitar 2 juta personel aktif, dan membawa Cina menjadi negara urutan ketiga dengan militer terkuat di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Dan sejak awal berdirinya pada 1927, PLA dibentuk sebagai alat politik Partai Komunis Cina atau PKC, bukan sebagai tentara nasional yang netral. Hubungan antara partai dan militer di Cina sendiri bersifat langsung melalui Komite Militer Pusat atau Central Military Commission yang dikendalikan oleh PKC. Struktur ini pun menegaskan bahwa PLA merupakan kekuatan bersenjata yang dikontrol secara politik oleh partai, bukan oleh negara sebagai entitas administratif. Nah, kalau ditilik lebih jauh ke awal berdirinya, Tentara Pembebasan Cina ini tumbuh sebagai militer yang berakar pada rakyat dan dibentuk oleh semangat politik revolusioner. Dan meski sudah berlangsung lama, nilai ideologis itu tetap dijaga sampai sekarang melalui kehadiran kepemimpinan politik di dalam struktur militernya. Para peneliti menyebut bahwa Komite Militer Pusat menjadi pengendali utama baik secara operasional maupun politik PLA, sehingga seluruh prajurit dan jajaran komando mengikuti arahan partai. Ini artinya para perwira pasukan militer Cina tidak hanya menjalankan tugas militer, tetapi juga memegang peran sebagai pelaksana kebijakan politik partai. Loyalitas terhadap partai pun menjadi syarat utama yang membentuk struktur moral dan etika profesional di tubuh militer Cina. Oh ya, di dalam struktur tentara Cina ada sistem yang disebut komando ganda. Jadi setiap unit militer dipimpin oleh dua unsur yang posisinya setara, yaitu ada komando militer dan pimpinan politik partai. Komando militer bertanggung jawab mengurus strategi, operasi tempur, hingga aspek teknis pertahanan. Sementara pimpinan partai memastikan disiplin politik, menjaga kesetiaan ideologis, dan mengarahkan kebijakan militer agar tetap sejalan sama prinsip partai. Kombinasi ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga satu garis komando sekaligus memastikan seluruh anggota PLA patuh secara ideologis. Soalnya dengan sistem seperti ini, keputusan strategi di militer tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional, tapi juga ada faktor politik dan ideologi. Dan satu lagi, model komando ganda ini juga berfungsi mencegah munculnya kekuatan militer yang bergerak di luar kontrol partai. Wah, ini kalau kita ulik-ulik dari awal, emang militer Cina ini udah menerapkan filter berlapis ya, supaya militer dan politik mereka nggak tumpang tindih dan tetap bisa berjalan beriringan. Gimana menurut kalian? Setelah melihat unik dan kompleksnya struktur militer Cina, sekarang giliran kita mengenal lebih dekat pasukan Jepang yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri Jepang atau JSDF. Oh ya, disclaimer ya, ini bukan pasukan bela diri semacam karate, tapi real bela diri. Keberadaan pasukan ini tidak lepas dari kisah panjang Jepang setelah Perang Dunia II membentuk realitas unik. Negara itu memiliki pasukan bersenjata, tetapi secara hukum bukan tentara. Kekalahan telak dan hilangnya jutaan nyawa membuat Jepang mengakhiri keberadaan angkatan bersenjata reguler mereka. Konstitusi baru yang dirancang Amerika Serikat menegaskan Jepang sebagai Heiwakoka atau negara damai dan melarang pembentukan angkatan bersenjata reguler. Namun situasi berubah ketika Perang Korea meletus pada 1950.
Di masa itu Amerika Serikat mendorong Tokyo membentuk pasukan bela diri Jepang atau JSDF. Sebuah pasukan yang secara teknis bukan militer, tapi dibekali persenjataan. Dan menariknya, hingga kini pasukan bela diri Jepang ini belum pernah melepaskan tembakan dalam perang. Sebab pasukan yang dibentuk pada 1954 ini sebenarnya berada dalam posisi yang unik. Mereka menjalankan fungsi militer, tetapi secara hukum bukan tentara. Karena itu, pemerintah Jepang selalu menegaskan bahwa pasukan ini hanya bertugas untuk pertahanan dan tidak dibekali senjata menyerang seperti bomber, rudal balistik jarak jauh, atau kapal induk. Terus kalau Jepang diserang gimana dong? Nah, ada yang bilang skenario yang paling memungkinkan adalah Jepang meminta bantuan dari Amerika Serikat. Jadi simpelnya Amerika Serikat ini abang-abangannya Jepang lah. Jadi siap turun kalau Jepang dapat ancaman dari pihak lain. Satu lagi, berdasarkan undang-undang baru, JSDF ini hanya dapat membantu sekutu jika ada 3 kondisi yang terpenuhi. Oh iya, JSDF ini ternyata sempat berlatih dengan TNI juga loh pada Super Garuda Shield 2025 ini. Ya, dari latihan itu kedua pasukan bisa saling belajar, mulai dari strategi perang dan lain sebagainya. Apalagi pasukan Jepang ini bisa dibilang jadi pasukan yang punya seni dalam bertahan. Tapi dalam perkembangan konflik Cina dan Jepang ini, negeri tirai bambu menuding Jepang memiliki senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian pun mengatakan, Jepang yang sesumbar dirinya cinta damai dan memperjuangkan dunia yang bebas dari senjata nuklir telah mengirim sinyal bahaya kepada komunitas internasional. 中方对日方近期的军事安全动向感到严重关切。日本自我标榜为和平国家，宣扬建立无核武器世界，但高市政权却对无核3原则表态模糊，语言不详，暗示有可能放弃。日方高官甚至声称不排除引进核潜艇。 这些都充分暴露了日方政策的重大负面转向，向国际社会释放出危险信号。 Kritik tajam Cina soal kepatuhan non-nuklir Jepang mencuat usai beredar kabar Tokyo segera memperkenalkan kapal selam nuklir. Soalnya dalam pemerintahan pendahulu-pendahulunya, Jepang menyatakan upayanya untuk menjadikan dunia tanpa senjata nuklir. Oke, sekarang kita coba bandingkan nih kekuatan Jepang dan Cina di sektor militernya. Mengutip data Global Firepower 2025, Jepang ini ternyata menduduki peringkat ke-8 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Militer negeri Sakura itu menduduki peringkat 5 teratas di bidang-bidang seperti kapal selam, pesawat misi khusus, helikopter, kapal induk helikopter, kapal perusak, dan armada laut niaga. Namun, Jepang juga tertinggal dari negara lain dalam hal kapal induk dan korvet angkatan laut. Sementara itu, dari segi sumber dayanya, Jepang memiliki 240.000 lebih personel aktif, 56.000 tentara cadangan, dan 25.000 pasukan paramiliter. Kekuatan militer mereka ditopang dengan anggaran pertahanan sebesar 57 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 954 triliun rupiah. Sedangkan dari segi alutsista angkatan darat, Jepang memiliki 521 tank, 31.000 lebih kendaraan lapis baja, 149 artileri gerak mandiri, 480 artileri tarik, dan 54 proyektor roket bergerak. Sedangkan di laut, Jepang memiliki 4 kapal induk helikopter, 24 kapal selam, 42 kapal perusak, 6 kapal fregat, dan 6 kapal patroli. Sementara di udara, mereka punya sebanyak 1.400 lebih pesawat yang terdiri dari 217 pesawat tempur, 55 pesawat transportasi, 10 tanker udara, 596 helikopter, dan 119 helikopter serang. Sekarang kita bandingkan dengan kekuatan militer Beijing.
Seperti yang sudah kita singgung di awal ya, Global Firepower 2025 menempatkan Cina berada di peringkat ketiga sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Negeri tirai bambu itu unggul dalam berbagai bidang. Beijing memiliki lebih dari 2 juta personel aktif, ditambah 510.000 personel cadangan dan 625.000 pasukan paramiliter. Dibandingkan Jepang, anggaran Cina juga jauh melampauinya, yakni hampir 267 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,4 kuadriliun rupiah. Di sektor darat, Beijing memiliki 6.800 tank, 144.000 kendaraan lapis baja, dan hampir 3.500 artileri gerak mandiri, 1.000 artileri tarik, dan 2.700-an proyektor roket bergerak. Sementara di udara, Cina memiliki lebih dari 3.000 pesawat. Rinciannya, 1.200 lebih unit pesawat tempur, 289 pesawat transportasi, 10 tanker udara, 913 helikopter, dan 281 helikopter serang. Terakhir, di lautan, Cina memiliki 3 kapal induk, 4 kapal induk helikopter, 61 kapal selam, 50 kapal perusak, 47 fregat, 72 korvet, dan 150 kapal patroli. Pada bulan November ini, Cina juga sudah resmi punya kapal induk terbaru, yakni Fujian. Dalam video terlihat juga kalau Presiden Xi Jinping sudah melakukan inspeksi di kapal induk ini setelah diresmikan. Kapal induk Fujian yang dikenal sebagai Type 003 ini adalah kapal perang terbesar yang pernah dibangun oleh Cina. Dan yang bikin kapal ini jadi gebrakan Cina adalah sistem ketapel elektromagnetik mereka, yang diklaim jadi yang pertama di antara kapal induk konvensional lainnya. 福建舰是全球首艘常规动力电子弹射航母，在海测中充分验证了电子弹射与航母动力、舰载机等系统的适配性和兼容性。我们一次性零故障弹射了多型舰载机，这在航母弹射技术发展史上是史无前例的。 Ya, itu tadi sedikit tentang karakter pasukan Jepang dan pasukan Cina yang masing-masing punya prinsip dan doktrinnya. Di tengah dinamika internasional dan geopolitik, Cina dan Jepang membuktikan bahwa ada nilai-nilai tradisional di sektor pertahanan mereka yang masih terus diwariskan hingga perwira-perwira sekarang. Dan mungkin akan jadi hal yang tidak terpisahkan. Saya Muhammad Afa pamit, sampai jumpa di brigade selanjutnya. Bye.